Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kali ini kita sedang riding menggunakan Yadia T9, di mana motor listrik ini sudah saya gunakan selama kurang lebih 6 bulan teman-teman. Jadi motor ini menjadi motor harian atau daily use yang saya gunakan, seperti mengantar anak sekolah ke kantor, beli gas, beli galon teman-teman. Karena motor ini multifungsi dan juga sangat-sangat worth it teman-teman. Jadi selama 6 bulan ini saya gunakan, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Ya pastinya karena ini motor listrik, jadi saya nggak perlu lagi antri bensin. Ya, bensin seperti Pertalite itu antriannya panjang banget. Kalau nggak mau ngantri, kita harus mengisi Pertamax. Tahu sendiri harga Pertamax lumayan jauh ya dibandingkan dengan Pertalite. Nah, jadi teman-teman di sini selama 6 bulan yang saya rasakan, selain dari hemat untuk tidak membeli bensin, saya juga untuk pemakaian listrik tidak terlalu ada kenaikan signifikan teman-teman. Yang biasanya saya gunakan, saya habiskan kuota untuk listrik di rumah saya itu sekitar 400.000. Setelah menggunakan motor listrik ini, 400.000 itu masih cukup untuk membackup teman-teman. Nggak harus saya tambah lagi budget untuk mengisi token di rumah. Saya juga nggak was-was pada saat melewati banjir. Meskipun ini motor listrik, yang ditakutkan kan kita itu korslet ya, atau arus pendek kalau terkena dari air. Akan tetapi motor ini udah saya gunakan untuk melewati banjir yang cukup tinggi teman-teman. Waktu itu sempat deknya ini tenggelam ya, sampai deknya tenggelam, dan karpet yang ada di pijakan kaki saya ini, yang di bawah ini, itu sampai terombang-ambing di air teman-teman. Selain dari bebas menerjang banjir ya, selama ini sudah 6 bulan saya pakai, dan seringkali melewati jalanan banjir di kota Palembang ini cukup banyak ya spot-spot banjir, dan saya nggak khawatir. Nah, selain itu teman-teman, di sini juga deknya ini bawah sini teman-teman. Nah ini luas, dan juga untuk kaki, pijakan kaki itu nyaman banget teman-teman. Di sini luas, kaki saya maju mundur bebas ya ruangnya. Dan juga kalau bawa galon itu nggak di pinggir, tapi di tengah-tengah teman-teman. Kalau seperti Beat ataupun Scoopy ya, itu galonnya di pinggir. Nah ini sedangkan motor listrik T9 ini bisa taruh di tengah, dan juga bisa membawa 2 galon sekaligus ya, tapi meskipun kaki kita harus menahannya kanan kiri teman-teman. Nah di sini juga untuk barang lumayan oke, lumayan luas ya. Untuk kuncinya juga keyless. Kalau malam lampunya juga terang teman-teman, karena udah lampu LED ya, jadi aman lah kalau untuk malam-malam. Nah untuk tarikannya teman-teman, tarikannya motor ini saya rasa udah cukup ya untuk di perkotaan. Kalau di Yadia T9 ini ada pilihan gearnya, ini kan gear 1 dan gear 2 teman-teman. Nah gear 1 itu menunjukkan kalau batas maksimal kemampuan untuk ngebutnya itu bisa maksimal di 50 km per jam kalau nggak salah ya, 50 km per jam. Nah kalau dirasa kurang, bisa kita naikkan speednya menggunakan gear 2. Nah gear 2 ini maksimalnya di 65 km per jam teman-teman. Nah untuk kemacetan juga enak sih teman-teman ya, kaki kita nggak panas karena ada mesin. Motor ini nggak ada mesin, pakai dinamo. Jadi meskipun macet, kalau motor bensin itu tetap membakar bensin. Kalau ini enggak teman-teman. Kalau kita berhenti ya otomatis baterainya nggak kesedot.
Karena ini waktu dia menggunakan listriknya itu pada saat kita ngegas saja teman-teman. Pas waktu ngerem juga dianya akan cut off atau memutus. Nah, jadi kita rem motor ini nggak bakalan bisa gas teman-teman. Nah, jadi di motor listrik itu menggunakan sistem cut off ya. Nah, untuk suspensi, nih untuk suspensi mungkin ada sedikit keluhan bagi teman-teman pengguna ya di AT9 ya. Untuk bagian belakang atau shock belakang itu lumayan soft kalau menurut saya ya. Tuh, ini lembut akan tetapi untuk shock atau suspensi depan cukup keras teman-teman, karena saya nilai ya teman-teman, di belakang ini kan di bawah jok ini terdapat baterai yang cukup berat. Motor ini hampir 100 kg bobotnya teman-teman, tapi di baterainya di bawah jok ini, di bawah tempat kita duduk. Sedangkan di depan ini cukup ringan bobotnya. Jadi untuk suspensinya saya rasa mungkin itu yang mempengaruhi suspensinya agak keras teman-teman. Karena apa? Karena beratnya itu adanya di belakang. Jadi suspensi belakang jadi lebih soft, sedangkan di depan agak keras karena tadi bobot di depan ini lebih ringan. Oke, jadi teman-teman tadi salah satu kekurangannya yaitu di shock depannya agak keras ya, meskipun masih bisa diterima. Nah, selain itu yang menjadi perhatian bagi saya ini kaca spionnya teman-teman. Kaca spionnya ini terlalu lebar ya, nggak cembung. Jadi kalau untuk melihat kendaraan lain di belakang itu besar sekali teman-teman, nggak bisa melihat secara luas ya. Kalau seperti di kamera kan itu ada wide, nah ini sangat zoom sekali teman-teman. Tidak seperti kaca-kaca spion motor-motor Honda kayak gitu. Nah ini masih tergolong harus diperbaiki ya kalau menurut saya. Nah selain itu teman-teman, bar dari speedometernya ini, barnya ini nggak akurat. Sebenarnya nggak akurat sih, bisa dikatakan kurang akurat. Karena apa? Karena meskipun kita sudah berjalan 50 km, 60 km, barnya ini tetap full teman-teman. Nah jadi sehingga kita tuh harus mensiasatinya dengan cara mengingat kilometer yang udah kita tempuh. Nah kayak tadi kan aku baru jalan di 590. Nah berarti saya ingat aja yang 2 digit terakhirnya 90. Berarti kalau mau dijadikan 100 itu kembali lagi di 90, 2 digit terakhirnya teman-teman. Jadi di sini kita mengakalinya mengingat 2 digit terakhir dari kilometernya saja. Nah, karena apa? Karena di sini tadi barnya nggak ikut langsung akurat turun kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa mensiasatinya ya. Nah, selain itu teman-teman, untuk kekurangan lainnya kalau saya rasa di shock bagian belakang ya. Shock bagian belakang meskipun ribonnya lembut teman-teman ya, akan tetapi di bunyi teman-teman. Kalau udah ini 6 bulan nih udah bunyi teman-teman. Kalau kita melewati jalan jelek dia bunyi. Saya lihat itu seperti ada yang ringnya itu yang harus diolesi dengan gemuk ya. Tapi nanti kan kita ada jadwal servis pertama ya teman-teman. Bisa jadi ini menjadi komplain bagi kita. Semoga ya dia bisa membackup shocknya teman-teman, atau diganti atau gimana ya teman-teman bagusnya. Satu lagi ini paling di tombol sini ya, tombol di sini. Nah tombol ini teman-teman, ini seharusnya klaksonnya ada di bawah teman-teman. Kalau klaksonnya di atas ini kita kan agak susah nih kalau kita mau pindahinnya, antara mau klakson orang agak kaku ya teman-teman. Menurut saya motor listrik Yadea ini masih bisa direkomendasikan sebagai motor listrik, salah satu motor listrik terbaik teman-teman. Karena kekurangannya dikit tapi kelebihannya banyak. Jarak tempuhnya juga lumayan ya. Ini hari ini aja saya udah berjalan hampir 50 lebih kilometer teman-teman. Tadi dari 590 sekarang sudah 642. Berarti hampir lebih dari 50 km. Nah, jadi
menurut saya kalau yang ada motor listrik yang 60 km itu menurut saya terlalu cepat habisnya teman-teman. Belum lagi dipotong dengan range sisa ya. Karena ini aja 100 km kita nggak harus menghabiskan langsung 100 km kan. Kalau misalnya dihabiskan ya otomatis kita nggak bisa jalan lagi. Minimal kita sisakan 30 km lagi. Berarti maksimal kita bisa berjalan di 70 km saja. Nah sedangkan motor listrik yang hanya bisa berjalan 60 km, 50 km, dia berapa lagi mau mensisakan range atau jarak yang harus disisakannya teman-teman. Misalnya di 50 km berarti mereka harus menghabiskan di 30 km saja karena 20 km-nya mungkin sebagai saving ya. Nggak mungkin kita berjalan langsung habis. Langsung kita habiskan 50 km itu nggak mungkin, dan motor nggak bisa berjalan dan otomatis baterainya cepat soak dan itu akan mempengaruhi performa baterainya. Nah jadi menurut saya memang ya di ET9 selama ini masih direkomendasikan sebagai motor listrik pertama kita selain dari motor-motor listrik yang harganya di atas 30 juta seperti Alfa Servo dan ada lagi yang dari Sidoarjo itu. Nah itu emang bagus, jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi teman-teman kalau mau cari motor listrik bagusnya melihat jarak kilometernya dari kemampuan baterainya sendiri teman-teman, agar kita bisa berjalan lebih jauh di dalam kota. Seperti saya ini masih bisa keliling-keliling kota ini. Saya paling menghabiskan di 70 sampai 80 km per harinya. Nah, kalau kita berkendara di keadaan normal, saya paling sehari misalnya ke kantor, nganter anak sekolah itu menghabiskan paling kencengnya itu sehari 30 km saja. Berarti motor ini bisa saya gunakan di 2 hari sampai 3 hari kerja teman-teman. Nah begitulah penjelasannya kira-kira teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Boleh kalau yang mau bertanya boleh ketik pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen.